Salam saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di Disciple Learns tanggal 26 bulan 1 2025. Terus kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di tengah-tengah kita saudara. Kita merenungkan firman-Nya buat sepanjang hari ini. Sebelum kita berdoa, minta Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa yang bersyukur bahwa pagi ini satu hal kita memberikan napas kehidupan buat setiap kami, untuk kami boleh hidup dan menikmati kebaikan-Mu sepanjang pagi ini, siang, sore, malam ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan memberkati kami Tuhan, Tuhan memberikan kami pengertian dalam firman-Mu, merenungkannya Tuhan. Setiap hari, setiap pagi Tuhan, kami rindu ditaburi oleh firman-Mu sepanjang hari ini. Berkata-katalah Roh Kudus di tengah kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan ada satu kata yang ditaruh di dalam hati saya, bahwa aku berdiri depan pintu dan mengetuk, barang siapa membuka hatinya maka aku akan makan dengan dia. Sekali lagi, aku berdiri depan pintu dan mengetuk, barang siapa membuka hatinya maka aku akan makan dengan dia. Firman Tuhan yang melandasi perenungan kita saudara hari ini, yaitu di Wahyu 3 saudara, 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Dikatakan di sini tentang firman Tuhan. Wahyu dikatakan kepada jemaat di Laodikia saudara, 14 saudara dikatakan. Dan tulisan kepada malaikat jemaat di Laodikia dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dikatakan ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dan saya percaya di jemaat Laodikia ini saudara, bagaimana mereka mengalami kesuam-suaman di dalam Tuhan. Mereka tidak dingin dan atau panas. Dikatakan ayat 16, dan karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan Tuhan mau kita saudara sungguh-sungguh tidak dingin, tidak panas. Dikatakan suam-suam kuku, Tuhan mau kita sungguh-sungguh untuk mengikut Dia. Ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memberkahi diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dan sebenarnya pada kenyataannya bahwa kita adalah melarat, miskin, malang, buta dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Dikatakan barang siapa aku kasihi, aku tegur, aku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dan ayat 20 ini saudara yang menjadi poinnya. Dikatakan, lihat aku berdiri di depan muka pintu dan mengetuk. Dikatakan, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan poinnya sudah dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada beberapa makna yang Tuhan berikan buat saya saudara tentang hal ini. Aku berdiri depan pintu dan mengetuk, barang saya membuka hatinya maka aku akan makan dengan dia. Dikatakan yang pertama adalah undangan untuk mengenal Tuhan. Nah, saya percaya seperti jemaat di Laodikia ini, Tuhan mau kita untuk mengenal Dia lebih lagi saudara. Dia yang terus memberi waktu buat setiap kita untuk kita datang kepada Dia. Yesus Kristus berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk, mengundang kita untuk mengenalnya lebih dalam lagi, biar kita mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi saudara di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah pintu hati. Pintu hati kita harus dibuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memastikan setiap hari kita sadarkan hidup kita, diri kita, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi pegang kendali dalam kehidupan kita. Yang ketiga, persatuan dengan Tuhan. Ketika kita membuka pintu hati kita, Yesus Kristus akan masuk dan bersantap dengan kita, yang berarti kita akan memiliki persatuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan, kita punya hubungan relationship lebih lagi dengan Tuhan. Kita dengar-dengaran, dan apa yang menjadi firman-Nya dalam kehidupan kita, itu yang kita kerjakan. Dan ada juga saudara pelajaran yang kita bisa ambil dalam
dalam ayat ini yang Wahyu 3:20 ini dikatakan bahwa yang pertama, bahwa buka pintu hati kita lebih lagi dengan Tuhan. Buka pintu hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang penting, bahwa kita terus sadarkan diri kita bahwa Yesus menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Yang kedua, siap untuk menerima Tuhan, dikatakan siap untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup Anda dan melakukan kehendak-Nya. Kita siap dituntun oleh Tuhan yang akan mengerjakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, saudara. Siap terima Tuhan, siap jadikan Tuhan dalam kehidupan kita, di hati kita. Dan yang ketiga, jaga keterbukaan hati. Jaga keterbukaan hati, dikatakan jaga keterbukaan hati Anda untuk menerima kebenaran dan kasih sayang Tuhan. Jaga keterbukaan hati kita. Dan saya percaya ini, saudara, Tuhan sementara dikatakan berdiri di depan pintu kita, dan barang siapa yang membuka hatinya akan makan dengan Dia. Kita berdoa, kita akhiri firman kita ini. Bapa yang bersyukur pagi ini, terima kasih anugerah di tengah kami. Biarlah Tuhan membawa kami lebih lagi Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan dikatakan aku berdiri depan pintu dan mengetuk, barang siapa membuka hatinya maka aku akan makan bersama dengan dia. Maknanya bahwa pelajaran hidup kami, bahwa kami buka pintu hati kami terus menerus supaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk kami dituntun untuk mengertikan kehendak-Mu. Dan yang ketiga, jaga keterbukaan hati kami untuk kami boleh Tuhan menerima kebenaran dan kasih sayang Tuhan. Berkati setiap firman-Mu yang kami dengar, baca buat hari ini Tuhan, kira berbuah kehidupan kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari aktivitas apa yang dikerjakan, Tuhan berhasil, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus baik buat kita, amin, amin.